Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Nurul Quran TV. Kembali lagi bersama saya Ustazah Ferayani dari SDIK Nurul Quran. Hari ini kita akan berbincang-bincang di acara obrolan santai bersama siswa. Dan di hari yang penuh berkah ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ananda Muhammad Razik Fulka. Biasa dipanggil siapa? Fulka. Dan bersama Bunda Yanti. Ya, selamat datang Bunda. Assalamualaikum. Selamat datang di NKTV. Prestasi Ananda di sekolah Azania. Pasti suaranya merdu dong. Ya. Mungkin nanti di akhir ya, bukan bapak sekarang. Nanti di akhir kita bisa mau mendengar suara merdunya kayak mana. Bunda tinggalnya di mana? Di Lampenerut, Ustazah. Kampung apa? Kampung Lampenerut Ujung Blang. Oh, berarti kita sejalan lah ya. Iya. Saya di Ketapang. Iya, satu jalur ya. Bunda, ini maksudnya mau tahu apa kesehariannya Fulka di rumah, atau mungkin selain azan ada prestasi lain di luar kayak gitu? Ada Ustazah, Fulka ada ikut taekwondo, ada ikut bola juga kan. Karena di sekolah kan pantang ada jam istirahat. Udah ke bola. Jadi saya maksudnya di sekolah tuh kan padat tuh sampai sore. Biarlah anak ini merasa ada suatu kesenangan, sehingga untuk semangat dia untuk bersekolah juga tinggi, di eskulnya juga kita dukung gitu kan. Kalau misalnya lomba ajan dengan Fulka itu dia ada ngaji di belakang, tapi di belakang itu bukan ustadz yang ajan, memang dibiarkan anak-anak ajan. Oh, untuk melatih? Iya, ajan ajan maghrib, ajan isya. Itu di Minasa atau di balai pengajian? Di belakang, di balai pengajian. Oh, di balai pengajian. Dari Fulka kecil, dari SD kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi begitu di SDIK, Fulka sering disuruh lomba ajan. Dan dia memang senang sendiri ajan, salawat. Habis itu tiba-tiba ikut tilawah di sekolah kan. Ya saya mendukung aja gitu kan. Apa yang ini saya dukung. Dia sering berdua sama ayahnya, tengok-tengok di TikTok gitu, lomba-lomba ajan mana? Maksudnya Arab Saudi gitu. Berarti nonton HP-nya yang bermanfaat lah nak ya. Iya, bagus aja. Seperti itu. Kalau taekwondo itu emang ada latihan khusus atau kayak mana? Taekwondo adik saya kan ada buka maksudnya seperti klub gitu, ada dia pelatih. Dilihat ada bakatnya nih, dibilang kayak itu boleh dibawa ikut latihan, boleh. Anaknya pun mau. Jadi ikutlah. Ada ikut beberapa perlombaan. Hari itu pernah juga di tingkat provinsi, alhamdulillah juara, dapat emas. Terus kemarin ada diikutkan di Medan Piala Mendagri ya. Saya ikutkan juga kayak gitu kan. Alhamdulillah juara 1 juga emas, alhamdulillah kayak itu kan. Jadi didukung, ayahnya pun dukung. Mungkin dulu ayahnya apa yang mau dibuat mungkin kan nggak usah, mungkin karena anak laki 1 ya, jadi apa-apa nggak usah. Jadi dia di anaknya ini apa anaknya mau, oh ya dukung gitu. Memang mungkin pun minatnya ada sendiri gitu. Berarti Fulka berapa saudara? Bertiga. Fulka anak terakhir, Ustazah. 1 cowok? Enggak, 3 cowok. Oh, Masya Allah, berarti Bunda yang tercantik di keluarga ya. Bunda masih jadi ratu di keluarga. Iya, enggak ada lainnya Ustazah. Berarti ini yang bungsu? Iya, yang bungsu. Berarti abang-abangnya sama bakatnya? Enggak, abangnya yang pertama udah kuliah di UIN. Abangnya itu lebih suka dia diam tapi belajar. Yang kedua di SMA itu sukanya seperti Fulka juga, cuman suaranya lebih mendukung Fulka gitu. Masing-masing ada kelebihan sendiri lah ya. Ada kelebihan, ada kekurangan kayak gitu Ustazah kan. Gimana Bang? Latihan taekwondonya seru atau gimana? Seru juga. Coba ceritain kenapa Abang suka azan. Mungkin ada motivasi apa? Mungkin ada cerita apa orang azan itu dapat pahala kayak mana kayak gitu, coba ceritain.
Nggak ada saja. Kami suka aja waktu kecil-kecil dengar-dengar orang di TikTok. Suka aja. Besok tiba-tiba kami pingin azan kayak itu. Waktu kecil kami azan. Waktu kecil kami azan di balai. So tiba-tiba kan masuk SD. Kan tiba-tiba kelas 5 disuruh azan. Kami ikut aja, rupanya juara 1. Alhamdulillah, Masya Allah sekali ya. Ini kan Bunda, dia tadi ada ikut taekwondo juga. Iya. Namanya juga anak-anak ya. Bagaimana Iya. maksudnya pengawasan Bunda itu di luar, biar jangan, namanya juga anak, biar jangan salah ininya. Maksudnya ini ya, gini Ustazah, kalau anak itu lebih kita salurkan di luar, malah dia lebih bisa menahan diri, karena di situ kan ada dilatih kesabaran gitu. juga gitu. Sparring lah istilahnya sesama mereka yang bisa taekwondo. Jadi dia di luar udah nggak ada menampakkan, malah saya bilang kalau bisa orang di luar tuh nggak usah tahu kita ada bela diri. Jadilah seperti padi merundu, orang nggak usah tahu kita ini apa yang bisa gitu. Pokoknya kita jadi orang yang sederhana aja, tapi apabila sudah mengganggu barulah gitu. Tapi kalau enggak, jangan pernah mengganggu orang gitu kan. Kalau nggak mau diganggu jangan mengganggu orang, begitu saya bilang. Makanya Fulka selama di sekolah nggak pernah ada laporan mengganggu gitu atau apa. Berarti kalau misalnya maksudnya dia itu di taekwondo itu bisa lah mengekspresikan apa yang dia punya. Iya. Abang harapan cita-citanya jadi apa? Jadi muazzin internasional gitu. Imam Masjid Mekah. Iya, atau Imam Masjid Mekah. Belum tahu lah. Belum tahu. Udah harapan ini apa mungkin? Saya kan harapan saya kan anak ini kan tidak semua mempunyai kekurangan, pasti ada kelebihan gitu kan. Jadi saya lihat Fulka ini kelebihannya di bagian Al-Quran atau apa, itu kan suatu kebahagiaan sendiri buat saya, yaitu berarti insya Allah nanti anak ini mudah-mudahan bisa mendoakan kami lah orang tuanya gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak di bidang olahraga, itu apabila nanti dia berprestasi bisa memudahkan dia ke depan. Dengan apalagi sekarang apapun orang sering di sekolah atau kita masuk kuliah tuh sering minta sertifikat kan. Jadi insya Allah itu memudahkan dia lah ke depan. Kami sebagai orang tua mendukung apa yang memang itu baik buat anak ya, kami dukung begitu Ustazah. Saya dibilang taekwondo itu dunia, azan itu akhirat lah, berarti sinkron antara dunia dan akhirat begitu saja. Karena anak-anak pun kan tidak semua punya kelebihan. Karena maksudnya semua anak punya kelebihan, tapi kelebihannya itu tidak mungkin satu anak itu semua kelebihan ada. Karena setiap anak punya kelebihannya sendiri. Kita nggak boleh sebagai orang tua pun nggak boleh menuntut anak harus jadi ini, harus jadi itu. Karena kan setiap anak itu punya harapannya sendiri, punya keinginannya sendiri kayak gitu. Mungkin di akhir pertemuan kita hari ini kita akan mendengarkan suara lantunan merdunya Abang Fulka. Silakan Bang. Sambil berdiri boleh. Sambil berdiri boleh. Biar terlihat sama Bismillah. sahabat-sahabat NKTV semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Masya Allah sekali suaranya. Baik, terima kasih Bunda sudah Sama-sama, berhadir Ustazah. di studio kita dan memberikan motivasi untuk kita. Baik, sahabat Nurul Quran TV, mungkin hanya sekian pertemuan kita hari ini. Kesimpulannya, mungkin kita bisa tahu dan kita dengarkan dari Bunda Yanti bahwa setiap anak itu punya bakatnya sendiri. Jangan pernah membatasi bakat anak. Jadi sekian pertemuan kita hari ini di acara obrolan santai bersama siswa. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.